qabla dhalik wa tuwfiya sanata 600 wa yuqal kanat wafatuhu yawm at-tarwiyah min Dhil Hijjah wa kana lahu yawma mat bid'un wa tis'una sanatan. Tawus bin Kaisan, salah satu tabi'in dan salah satu daripada murid sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di Abdullah bin Abbas itu pernah kita sebutkan dia itu banyak punya murid. Atha, Mujahid, Sa'id, murid-murid beliau inilah yang meriwayatkan dan menukilkan tafsir beliau untuk ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau Abdullah bin Abbas tidak punya karangan tafsir, artinya beliau tidak membukukan. Tapi kitab tafsir penuh dengan tafsiran beliau. Karena beliau dapat doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi. Ya Allah, berilah Abdullah ini pemahaman dalam agama dan ajari dia ta'wil, tafsir Al-Quran. Karena doa Nabi inilah beliau menjadi mufassir, akan dikategorikan Raisul Mufassirin, ketuanya semua ulama tafsir, ketuanya adalah Abdullah bin Abbas. Salah satu murid Abdullah bin Abbas yang menukilkan, yang meriwayatkan semua ilmu Abdullah bin Abbas yaitu adalah Tawus bin Kaisan. Beliau ini aslinya dari Farisi, dari Persia. Kemudian ayahnya hijrah ke Yaman dan beliau lahir di Yaman. Tawus bin Kaisan lahir di khilafah Sayyidina Utsman. Jadi beliau termasuk tabi'in, bisa dikategorikan tabi'in yang tua. Karena ulama hadis itu membagi generasi tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang ketemu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis membagi. Tidak semua tabi'in itu satu generasi. Tabi'in yang tua atau generasi pertama dari tabi'in yaitu yang melihat atau mengalami zaman daripada khulafaul arba'ah. 4 khalifah, kalau dia mengalami zaman tersebut, kayak ini, Tawus bin Kaisan lahir di zaman Sayyidina Utsman, berarti beliau dilihat atau melihat Sayyidina Utsman, beliau ketemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berarti termasuk tabi'in yang generasi pertama. Ada tabi'in yang generasi terakhir, yaitu yang ketemu cuma dengan 2-3 sahabat. Mungkin kalau dari segi biografi tidak terlalu penting, tapi kalau menurut ulama hadis ini sangat penting. Ketika ulama hadis mendengar ini hadis dari tabi'in fulan, tabi'in fulan ini tabi'in generasi terakhir atau generasi pertama. Karena kemungkinan kalau dia generasi terakhir, kebanyakan hadis yang dia riwayatkan juga dari tabi'in, bukan langsung ke sahabat. Ya, karena apa? Karena dia di generasi terakhir. Cuman melihat 2, 3, 4, 5 sahabat. Kebanyakan riwayat tabi'in yang generasi terakhir juga dari tabi'in. Gurunya tabi'in juga. Nah, tabi'in ini baru nanti gurunya sahabat. Berbeda dengan tabi'in yang generasi pertama. Itu kebanyakan riwayatnya dari sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memang lebih sangat penting untuk ulama, orang yang fokus di bidang ilmu hadis. Tawus bin Kaisan, beliau lahir di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau ketemu dan mengambil hadis dari Zaid bin Thabit, dari Siti Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Zaid bin Arqam. Dan beliau mengatakan, aku melihat atau mengambil hadis lebih dari 50 sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau mulazimi, yang beliau ambil ilmu dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas pun memuji Tawus ini. Kata Abdullah bin Abbas, inni la'adhunnu Tawusa min ahlil jannah. Abdullah bin Abbas, aku tidak ragu lagi, Tawus ini termasuk penghuni surga. Ini pujian dari gurunya. Qala Ibn Hibban mengatakan, kana min ubadi ahli Yaman. Beliau ini termasuk yang paling banyak ahli ibadah di
di negara Yaman, wa min sadati tabi'in, pemimpin para tabi'in, mustajabat dakwah, doanya langsung cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajja arba'ina hajjatan. Beliau Tawus ini selama hidupnya haji selama 40 kali. Ya, 40 kali beliau haji. Tawus bin Kaisan dari Yaman ke Mekah selama 40 kali. Jelas zaman dulu gampang. Maksudnya nak hajinya gampang walaupun perjalanannya lama bulanan, cuman mau haji gampang. Ma'a Sulaiman Amirul Mukminin, seperti biasa para ulama, para aulia terdahulu itu pasti ada cerita dengan pemimpin di zaman mereka. Pasti ada cerita. Dan Tawus salah satu daripada tabi'in yang berpendapat untuk lari dari pemimpin, itu Tawus. Tidak mau ketemu dengan pemimpin. Kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena ada sebagian tabi'in, sebagian ulama, mereka mempunyai pendapat tidak, pemimpin itu harus didekati. Agar apa? Agar bisa diluruskan. Begitu. Jadi bukan pasti ulama yang dekat dengan pemimpin, oh ini ulama su, kita cap. Jangan. Lihat dulu, karena ada tabi'in yang besar-besar juga, tabi'in yang luar biasa, ilmunya banyak, dekat dengan umara, dekat dengan khulafa, dengan pemimpin. Cuman Tawus ini termasuk daripada orang yang lari dari pemimpin. Waktu itu khalifahnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ini sebelum Umar bin Abdul Aziz. Setelah Sulaiman meninggal, nanti khilafahnya jatuh kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi Tawus itu dipanggil sama Sulaiman Amirul Mukminin. Ketika Sulaiman lagi haji, ubhu ilayya faqihan. Ketika lagi haji, kata Sulaiman, carikan orang yang paham agama, aku ingin bertanya. Maka dipanggillah Tawus al-Yamani. Kata Tawus, tolong, jangan masukkan aku ke Amirul Mukminin. Dipaksa, thumma adkhalahu alaih. Qala Tawus, akhirnya karena dipaksa, masuk Tawus ke Amirul Mukminin. Falamma waqaftu baina yadayhi qultu inna hadha lamajlisun yas'alunillahu anhu. Kata Tawus ketika menghadap Amirul Mukminin, bukan pujian yang keluar, biasa kalau kita sekarang depan pemimpin pujian yang metu. Apa kata Tawus? Wahai Amirul Mukminin, pertemuan kita ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab oleh Allah. Jadi belum ngomong macam-macam itu dulu. Tembakan pertama, pertemuan kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, kemudian dilanjutkan oleh Tawus, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna sahratan kanat ala syafiri jubbin fi jahannam, hawat fiha sab'ina kharifa. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwasanya pernah suatu hari di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada sahabat, Nabi mendengar apa? Mendengar suara batu baru jatuh. Kata Nabi, wahai sahabat, tahu tidak? Ada batu baru jatuh, yang mana batu ini sudah dilemparkan oleh Allah ratusan ribu tahun yang lalu, baru jatuh nyampe ke bawah api neraka Jahannam. Jadi dari atas ke bawah itu ratusan ribu tahun. Jatuhnya itu Nabi dengar. Atau Nabi ngomong ke sahabat, ada batu barusan jatuh ke api neraka Jahannam, yang mana batu tadi dilemparkan oleh Allah 700 ribu tahun yang lalu. Baru jatuh ke api neraka Jahannam. Atadri liman a'addah Allah? Wahai Amirul Mukminin, tahu tidak api Jahannam itu dan batunya tadi Allah siapkan untuk siapa? Qala la, wailak liman a'addah? Tidak. Untuk siapa? Kata Amirul Mukminin. Qal, dijawab sama Tawus, liman asyrakahu Allahu fi hukmih fajar. Kata Tawus, wahai Amirul Mukminin, Allah siapkan api neraka Jahannam dan batu tadi untuk yang Allah berikan dia wewenang untuk memimpin, tapi dia zalim dalam masa jabatannya. Ini tembakan kedua untuk Tawus, dari Tawus untuk Amirul Mukminin. Jadi api neraka Jahannam dan batu itu untuk inti kalau tidak adil, kata Tawus. Fabaka biha, nangis akhirnya. Nangis Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian ya sudah, setelah berapa tahun ketemu lagi, dipanggil lagi sama Amirul Mukminin Sulaiman. Sama, dipanggil lagi. Kalau yang dipanggil Tawus berarti pengen nangis, pengen dinasehati, pengen dimarahi.
Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan kepada Tawus, hadithna, wahai Tawus, kau kan tabi'in, kau banyak nututi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tolong kasih kami hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tawus. Apa kata Tawus? Ya Amirul Mukminin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwanal khalqi 'ala Allah man waliya min amril muslimin syai'an falam ya'dil fihim. Makhluk yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang Allah pasrahkan kepadanya urusan muslimin tapi dia tidak adil. Kan minta hadis, ini hadisnya. Jadi bukan hadis yang muji, bukan, tapi hadisnya nasihati. Makhluk yang paling hina di mata Allah yang dipasrahkan oleh Allah untuk memimpin tapi dia tidak adil dalam masa jabatannya. Itu hadis pertama. Fataghayyara wajhu Sulaiman, berubah kayak Sulaiman tadi. Akhirnya nunduk. Kata Sulaiman, "Lau ma haddatsana." Coba sejak inti tidak ngasih tahu kami hadis. Coba inti tidak ngasih tahu kami hadis-hadis yang barusan. Dijawab lagi sama Tawus dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Amirul Mukminin, aku pernah dengar dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak adil ketika memimpin, fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan mendapat laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia. Kalau tidak adil dalam memimpin. Sudah cukup, kata Sulaiman. Aku tidak minta hadis lagi. Dijawab lagi. Oleh siapa? Oleh Tawus. Wahai Amirul Mukminin, ingat bahwasannya aku pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat terakhir dari Al-Qur'an yang berbunyi wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Hati-hati kata Allah ketika nanti kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diusir Sulaiman tadi. Diusir kenapa? Karena minta riwayatkan hadis, tak tahu hadisnya, semua menyusahkan dirinya. Inilah ulama-ulama dulu. Jadi ketika mereka memang mau tidak mau harus masuk menghadap pemimpin, kalimatul haq inda sultanin jair. Mereka berani menyampaikan apa yang benar, apa yang salah. Walaupun di hadapan mereka pemimpin yang sangat zalim. Kalau pemimpin zalim itu tidak takut sama Allah. Kalau tidak takut sama Allah, gampang untuk membunuh. Begitu. Tapi tetap mereka katakan, itu kata Nabi termasuk jihad yang paling besar dan paling susah. Suatu hari duduk di samping Tawus, anak dari Amirul Mukminin, Sulaiman bin Abdul Malik tadi. Fajalasa ila jambi Tawus, duduk sama Tawus tidak ditoleh. Ini lagi acara, duduk di sampingnya anak sultan, anak raja, sama Tawus tidak ditoleh sama sekali, tidak digubris. Dicuaki sama Tawus. Faqila lahu, ada samping Tawus katakan, samping ente itu anak Amirul Mukminin, anak sultan. Falam taltafit ilaih, kenapa kau tidak toleh? Kenapa kau tidak hawil? Apa jawab Tawus? Tawus tahu ini anak Sulaiman bin Abdul Malik. Aradtu an ya'lam anna lillahi ubadan yazhaduna fima fi yadih. Aku ingin dia tahu. Aku ingin, kata Tawus, dia tahu bahwasanya Allah masih memiliki hamba-hamba yang tidak butuh dengan harta mereka. Itu kata Tawus. Aku ingin tahu, si anak tadi tahu bahwasanya Allah masih memiliki hamba-hamba yang tidak butuh dengan harta mereka. Jadi ditunjukkan, dipraktekkan oleh Tawus bin Kaisan radhiyallahu taala an. Manhajuhu fi hadmin nafsi. Beliau mempunyai metode sendiri dalam mendidik diri beliau, termasuk daripada metode tersebut. Karena min doa Tawus, murid Tawus tadi mengatakan, termasuk doa Tawus, Allahumma hrimni kathratal mali wal walad warzuqnil iman wal amal. Termasuk doanya ini, ya Allah, jangan beri aku banyak harta dan jangan beri aku banyak anak. Ini termasuk doanya. Tapi ini bukan untuk ditiru, sekali lagi. Karena yang harus kita tiru jelas apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi bukan artinya Tawus tidak taat pada Nabi, bukan. Sekali lagi, metode ulama, cara ulama dalam mendidik diri mereka itu beda-beda. Mereka lebih tahu dengan diri mereka.
Ada ulama yang makan misalkan dari tempat sampah 30 tahun. Itu metode mereka. Belum tentu bisa untuk kita tiru. Dan belum tentu pas untuk kita. Metode kita beda lagi. Oke, tergantung kita berguru dengan siapa. Lihat apa yang diperintahkan oleh guru kita. Bagaimana cara guru kita mendidik hati kita, itulah berarti metode untuk membersihkan, mensucikan hati kita. Ada ulama, aulia yang tidur di tempat sampah puluhan tahun. Apakah untuk ditiru? Bukan untuk ditiru. Begitu. Nah, ini termasuk salah satunya. Paus mintanya sama Allah, ya Allah jangan beri aku banyak harta dan jangan beri aku banyak anak. Ini metode beliau. Tapi kalau kita mau ikuti cara umum yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nganjurkan kita untuk minta rezeki, Nabi termasuk rezeki anak, begitu. Cuman dibarengi dengan keberkahan. Itu yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawus diriwayatkan, beliau ini kalau ke masjid ada dua jalan. Satu jalan melewati pasar dan yang satu jalan tidak melewati pasar. Fakana ya'khudhu fi hadha yawman wa fi hadha yawman. Jadi beliau kalau ke masjid tidak lewati jalan yang sama terus. Lewat jalan siko ini, besok lewat jalan satunya, gitu. Karena setiap jalan kita ini jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita maksiat, jalan dan tempat itu jadi saksi. Begitu juga ketika kita taat, jalan kita menuju ke tempat taat, tempat kita beribadah kepada Allah jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tawus ini tapi setiap lewat dari jalan pasar suka lihat orang jualan ayam atau daging kambing yang masih ada kepalanya lagi dibakar. Kambing guling bahasa kita. Atau ayam. Sana tuh banyak kan ayam dibakar, dipanggang, masih ada kepalanya. Itu beliau kalau melihat itu tidak bisa tidur malam. Lam yan'as tilkal lailah. Kalau melihat ayam yang dibakar atau kambing yang dibakar, itu beliau tidak bisa tidur malam. Kenapa? Beliau bayangkan bagaimana kalau dirinya yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menengok ayam bakar bukan nafsu makan, kalau gitu nama nafsu makan. Ini bukan. Tapi apa? Tapi tidak bisa tidur di malam harinya karena terbayang terus bagaimana kalau aku yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, beliau termasuk orang yang jarang tidur di malam hari. Ketika ditanya, kenapa tidak tidur? Kata beliau, tayyara dzikru jahannama naumal abidin. Ketika mengingat api jahannam, maka orang-orang yang ahli ibadah tidak bisa tidur, kata Taus. Ingat api jahannam. Dan ketika kita baca biografi ulama, banyak memang ulama yang tidak tidur di malam hari. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, arba'in sana, 40 tahun, sholat subha biwudu'il isya. Beliau selama 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Jadi dari sholat isya sampai subuh tak batal. Bukan seminggu, 2 minggu. Bukan sehari, 2 hari. 40 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau kita dengar karomah Syekh Abdul Qadir, jangan lihat karomahnya, lihat bagaimana mujahadahnya beliau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat hasilnya, lihat bagaimana beliau mendapatkan hasil tersebut. Baru kita termotivasi untuk menambah ibadah kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menceritakan ketika beliau di awal-awal masa mujahadahnya itu beliau selama 15 tahun sholat isya, kemudian ketika beliau sholat isya pakai baca mushaf Al-Quran, beliau angkat kaki beliau satu, jadi cuma pakai sikok kaki, dan beliau sholat itu di pinggir tebing atau di pinggir kolam, di pinggir kolam. Jadi kalau ngantuk nyemplung di pinggir kolam, jadi kalau ngantuk nyemplung. Jadi kalau mau ngantuk, pikir beliau bahwa ini kolam, banyu. Tidak jadi ngantuk. Kaki sikau. Ini mujahadah beliau. Kata beliau 15 tahun. 15 tahun mujahadah beliau, sholat isya pakai Al-Quran, dan bacanya bukan di ruangan ber-AC, bukan, bukan, tapi di pinggir sungai atau di pinggir kolam. Kaki satu. Kalau ngantuk, nyampak ke bawah. Bangun, mujahadah lagi. Itu mujahadah beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Syekh Abu Bakar bin Salim juga begitu. Diriwayatkan 20 tahun atau 30 tahun beliau tidak tidur malam. Sebelum subuh beliau keliling ngisi WC-WC atau tempat wudu yang ada di tempat beliau tinggal selama puluhan tahun. Syekh Abu Bakar bin Salim. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak pernah tidur di waktu malam. Rabi'ah Al-Adawiyah. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdul Segaf 33 tahun manam la lailan wala nahar. Beliau tidak tidur di waktu siang dan di waktu malam. Mungkin kita kalau tidak tidur malam bisa, tapi paginya dikodok. Bangunnya jam 2 siang baru bangun. Ini dah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf 33 tahun, tidak tidur malam dan tidak tidur siang. Ayah beliau Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah 20 tahun salat subuh dengan wudhu isya. Anak beliau Syekh Umar Al-Muhdar 20 tahun salat subuh dengan wudhu isya. Jadi ayah, anak, dia juga luar biasa. Dan kita heran, mana tidak bisa tidak tidur? Bisa apa manusia tidak tidur? Jangan, karena mereka itu sudah merasakan apa yang tidak kita rasakan. Dengan bukti, ketika orang lagi suka main game, gila sama game misalkan, kecanduan, itu tidak ngantuk. Tidak ngantuk, tidak lapar, hilang kalau rasa itu. Karena ada sesuatu yang lebih menarik, yang lebih dia sukai. Begitu juga mereka. Yang mereka rasakan, wallahu a'lam, apa? Kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat. Makanya hilang kebutuhan tidur, makan, minum itu hilang dari mereka. Habib Abdurrahman Segaf mengatakan, bagaimana bisa aku tidur? Ketika belok ke kanan melihat surga, belok ke kiri melihat neraka. Ini salah satunya saja. Beliau sebutkan alasan kenapa beliau tidak bisa tidur. Ketika belok ke kanan, ingatnya surga. Berarti asyauq di situ. Asyauq sini rasa rindu, ingin masuk ke surga, hilang itu ngantuk. Kita kalau lagi rindu, pengen cepat ketemu dengan seseorang, tidak ngantuk. Itulah yang beliau rasakan. Ketika ngadep ke kiri, lihat api neraka, khauf, rasa takut, muz'ij, membuat tidak bisa tidur, hilang ngantuk, nengok neraka. Dibocorkan sama beliau. Salah satunya, Habib Abdullah Segaf mengatakan begitu. Alasan tidak bisa tidur selama 33 tahun, malam dan siang, tadi melihat surga dan melihat neraka. Jadi memang banyak para ulama aulia yang tidak tidur di malam hari. Karena malam itu waktu mereka untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan ma ahammana syai', tidak membuat kami support, tidak membuat kami galau kecuali illa tulu'ul fajar, kecuali terbitnya matahari masuk waktu subuh. Karena kalau sudah masuk waktu subuh semua bangun. Ketika semua bangun ramai, kata dia. Tidak bisa lagi berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk daripada mujahadah Tawus, beliau tidak pernah tidur di malam hari. Min kalamihi, termasuk daripada nasihat Tawus bin Kaisan, beliau berkata, la tunzilanna hajataka biman aghlaqa dunahu abwabah. Kata beliau, janganlah kalian meminta hajat kalian kepada makhluk yang mana pintu rumahnya ditutup untuk kalian. Wa ja'alai 'alaiha hujabah, dikasih penjaga satpam. Walakin anzilha biman babuhu laka maftuh ila yaumil qiyamah. Tapi mintalah hajatmu kepada zat yang pintunya selalu terbuka untuk dirimu. Jadi kalau kita lihat nasihat sebelumnya, nasihat Al-Muzayyan, As-Saghir, itu semua nasihat ulama, jangan sampai kita minta kepada manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya hajat, pertama kali ketuk pintu Allah. Ikhtiar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini sudah tua. Ketika tongkatnya jatuh, itu beliau tidak mau tongkatnya diambilkan oleh muridnya atau anaknya. Tongkatnya jatuh, enak diambil sama murid sama anaknya, larang. Mbak. Kata dia, termasuk wasiat yang Rasul wasiatkan kepadaku, ya Aba Sa'id, kalau bisa kau tidak minta bantuan dari manusia, faf'al, maka lakukan. Wasiat ini dipegang oleh Abu Sa'id. Jadi ketika beliau sudah tua, tongkatnya jatuh, tidak boleh orang lain ngebek. Jelas ini level yang tinggi, level tinggi.
Jadi susah memang untuk tidak minta bantuan sama sekali kepada sesama manusia. Kalau, dan ulama tahu, Nabi Muhammad SAW juga tahu. Jadi Nabi menganjurkan, ulama juga mengarahkan kita. Kalau memang kita butuh hajat, sudah ikhtiar minta sama Allah, belum ada jawaban, mau ikhtiar ke manusia, maka carilah orang yang soleh. Cari orang yang soleh. Minta atau cari jalan keluar kepada orang yang soleh. Karena orang yang soleh ketika diminta bantuan, dia tidak akan menghina kita, tidak akan menganggap kita remeh atau di bawah. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad, cucu Nabi besar Muhammad SAW, diriwayatkan kalau ada yang minta kepada beliau, disambut sama beliau. Disambut. Sampai yang melihat itu seperti Imam Ali ini yang diinjuk. Padahal dia yang bakal ngenjuk. Tapi macam Imam Ali yang diinjuk duit. Saking senangnya ketika melihat ada yang butuh bantuannya. Disambut, saking senangnya seakan-akan dia yang akan diberi uang. Ali yang bakal mengeluarkan itu nama atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka memberi harta yang harta tadi diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum, dan ketika ini wawunya waw hal. Ketika mereka mengeluarkan harta tadi, qulubuhum wajilah. Hati mereka itu merasa takut. Jadi bukan merasa sombong, bukan merasa senang, bukan merasa lebih mulia. Ketika mereka memberi harta tadi, qulubuhum wajilah. Mereka merasa sadar bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang inilah kita harus minta bantuan kalau memang butuh bantuan dari manusia. Nikmal malus saleh. Nikmal mal as-salih ala rajul salih, kata Nabi. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Nah, jadi diarahkan sama Nabi, diarahkan sama ulama. Ketika memang kita butuh hajat, sudah minta doa sama Allah, belum diijabah, butuh solusi dari sesama manusia, carilah manusia, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang soleh. Diceritakan ada dua orang wali ketemu di tengah jalan. Yang satu minta, yang satu memberi. Yang minta tadi mengatakan hak la minka. Yang memberi khud lalak. Yang minta wali, yang dimintai juga wali. Kata yang minta, tapi bukan dari kau. Minta duit tapi bukan dari kau. Yang nunjuk juga wali. Kata yang nunjuk tadi, nah, embeklah, bukan untuk kau. Embeklah tapi bukan untuk, maksudnya minta tapi bukan dari kau, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nunjuk wali juga, embeklah, bukan buat kau. Ini aku nunjuk bukan untuk kau, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua yang ini yang harus kita cari kalau kita butuh solusi sesama antara manusia. Nasihat beliau yang terakhir, kata beliau, innal mauta yuftatuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Kata beliau, ketika mayit baru dikubur, yuftanun, mayit tadi akan diberi fitnah oleh Allah, maksudnya akan diuji, dicoba oleh Allah dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Selama 7 hari. Fakanu, kata beliau, maka mereka sahabat, ini fungsinya ilmu hadis tadi. Kalau tabi'in dari generasi pertama mengatakan mereka, maksud dari mereka ini adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang mereka lihat adalah sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka, kata Tawus, sahabat-sahabat Nabi itu menganjurkan kita selama 7 hari untuk memberi makanan ke orang lain, sedekah, pahalanya dihadiahkan ke mayit. Ini kata Imam As-Suyuti termasuk dalil kita tahlil sampai nuju. Dalil tahlil sampai nuju. Jadi ada dalilnya. Tahlil dari hari pertama sampai hari ke-7. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Ini. Tawus bin Kaisan mengatakan kanu. Karena beliau tabi'in generasi pertama. Jadi ketika beliau mengatakan mereka, siapa dimaksud mereka ini? Adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu menganjurkan kalau ada yang meninggal dari keluarganya untuk bersedekah makanan selama 7 hari. Alasannya karena mayit selama 7 hari terus akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Itu termasuk dalil
adanya menuju di Palembang. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.